Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendi Ardiansyah dari Teknik Elektro Universitas Dian Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang AI, dan yang berjudul presentasi saya ini menjelajahi keajaiban dari produk cerdas AI. Sebelum lebih jauh, mari kita mengenal AI dulu, yaitu AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, jadi AI ini dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru. Nah, jadi kemampuan manusia ini kan berbeda-beda ya. Di zaman sekarang ini, zaman cyber, zaman teknologi maju, manusia ini harus update gitu ya. Semua orang ya mungkin memiliki handphone gitu ya. Jadi pergunakanlah handphone itu dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin gitu. Karena dengan adanya produk AI ini kita mampu mengenal hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang kita tidak tahu, karena manusia, orang-orang zaman sekarang ya lebih cenderung menggunakan handphone gitu dibanding baca buku. Nah, jadi produk AI ini sangat membantu ya. Nah, selanjutnya contohnya ini AI dalam keseharian ya. Produk-produk intelijen AI dalam keseharian, ya ini produk-produk intelijen telah merambah kehidupan kita, dari asisten virtual hingga mobil otonom. AI telah membawa kemudahan dan inovasi tanpa batas. AI telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Nah, sini adalah AI dalam keseharian. AI dalam keseharian ini contohnya, contoh yang gampang aja lah ya, seperti contohlah layanan hiburan film lah itu ya, hiburan seperti film lah. Kita dulu mungkin ya, zaman dulu yang belum ada handphone Android atau segala macam ini, nonton film sulit ya, harus pergi dulu ke bioskop gitu kan, dan ya berbayar juga. Nah, dengan adanya produk kayak ini kita bisa menonton hiburan film, musik, aplikasi streaming dan lainnya ini di handphone kita. Nah, contohnya lagi ya ini filter Instagram. Nah, filter Instagram ini banyak digunakan oleh kita semua itu kan, dan melakukan pencarian di laman internet. Nah, kita sangat dimudahkan ini untuk melakukan pencarian di laman internet. Jika kita tidak tahu gitu ya, tidak tahu apa yang kita ingin tahu, contoh tentang komponen mesin lah, contoh tentang komponen mesin ya, ini komponennya apa aja gitu ya, atau pengetahuan tentang hal kipas angin gitu. Jadi kita nggak perlu harus nyari-nyari tahu gitu, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi dengan adanya produk AI ini kita bisa melakukan pencarian di laman internet gitu ya, dengan kita ketik aja mesin kipas angin komponennya apa saja gitu, contohnya ya di situ udah muncul semua tuh, mungkin dari kabelnya, dari kumparannya, dari apanya lah gitu ya. Wah, semuanya pokoknya lengkap gitu di internet ya, di AI itu. Nah, ini selanjutnya adalah kemampuan belajar AI. Nah, salah satu keajaiban AI adalah kemampuannya untuk belajar dari data dan pengalaman dengan teknik machine learning dan deep learning. AI dapat mengenali pola kompleks dan membuat keputusan cerdas secara mandiri. Wah, jadi kita dengan produk AI ini tidak perlu tidak perlu
harus harus ini ya, harus tepat gitu kita mencari jawabannya. Kita salah sedikit atau salah mengketik apa yang kita kepingin, itu dia sudah ini ya, sudah otomatis apa yang kita tuju pasti, oh iya ini ya, misalkan kita salah ngetik gitu, tapi AI ini tahu gitu apa yang kita tuju. Nah itu apa namanya, bagusnya menggunakan AI ya, keputusan yang cerdas secara mandiri. Nah ini selanjutnya AI di industri. Nah, tidak hanya di kehidupan sehari-hari, AI juga telah merevolusi industri dari manufaktur hingga layanan kesehatan. AI telah membantu efisiensi keamanan dan inovasi. AI telah mengubah cara kerja industri modern. Nah, ini contohnya cara kerja industri modern ini. Contoh dulu ya, waktu mungkin dulu lah belum ada produk AI ini, industri di Indonesia ini sebelum mengenal AI ini, contohnya mensortir kualitas produk atau memantau mesin produksi dan memperkirakan waktu perbaikan. Nah, dulu nih secara manual ya untuk ini ya apa produk mensortir produk-produknya itu secara manual. Nah, sedangkan dengan adanya AI ini dan dibantu dengan alat-alat lainnya, memudahkan manusia untuk mengendalikan kualitas produk atau memilah-memilih dan memantau mesin produksi dan memperkirakan waktu perbaikan. Nah, dengan adanya ini, dunia industri ini sangat terbantu sekali ya. Nah, selanjutnya adalah etika AI. Dalam menjelajahi keajaiban AI, kita juga perlu mempertimbangkan aspek etika. Bagaimana kita memastikan AI digunakan dengan bijak dan adil. Nah, ini dari diri kita sendiri ya, untuk untuk menggunakan AI dengan sebaik-baiknya. Nah, dari AI ini kenapa kita harus menggunakan sebaik-baiknya? Karena untuk keperluan pengetahuan, untuk keperluan belajar, dan untuk keperluan rasa keingintahuan. Jadi jangan menggunakan produk AI ini ya sembarangan gitu, karena kembali lagi di sini, AI telah membuat keputusan secara cerdas dan mandiri. Nah, makanya etika AI ini diperlukan ya dari diri kita sendiri gitu. Nah, ini AI di masa depan. Dengan terus berkembangnya teknologi, AI akan terus menjadi pusat inovasi di masa depan, dari robotika hingga otomatisasi cerdas. AI akan membentuk dunia yang lebih cerdas dan terhubung. Nah, dari AI di masa depan ini, kita perlu update ya, perlu update pengetahuan kita. Jangan sampai kita tertinggal ya, jangan sampai kita tertinggal. Yang lain udah pada maju pemikirannya, sedangkan kita menggunakan media sosial, menggunakan handphone yang tidak baik gitu. Makanya dengan ini kita harus berpikir maju, berpikir ke masa depan lah, agar kita tidak ketinggalan zaman. Nah, ini tantangan dan peluang. Dalam menghadapi keajaiban AI, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Bagaimana kita dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, di sini kembali lagi ya kepada diri kita ya.
bagaimana kita bisa memanfaatkan kecerdasan buatan manusia sendiri untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan. Nah, dari sini kita dapat belajar kita sudah dikasih kemudahan untuk mencari tahu itu, kasih kemudahan untuk mencari tahu, tapi tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, ini yang terakhir, kesimpulan dari keajaiban AI hingga tantangan dan peluang, kita terus menjelajahi dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan dunia yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Nah, untuk hal ini mari kita terus sama-sama belajar, terus sama-sama menimba ilmu ya, untuk hal-hal yang positif ke masa depannya, untuk memajukan ya, jangan terlalu ini lah, untuk memajukan diri kita sendiri ya, gitu ya. Jangan sampai kita terpuruk stuck aja di sini sedangkan yang lain sudah pada maju gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.